Slipknot adalah campuran dari post alternatif metal, SK neo shock rock, dan rap metal yang membantu menjadikan mereka salah satu band paling populer dalam ledakan nu metal pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Tetapi yang lebih membantu adalah citra teatrikal mereka yang menarik perhatian. Band ini selalu tampil dengan setelan jumpsuit industrial yang identik dan topeng Halloween buatan sendiri dan menambah anonimitas misterius mereka dengan mengadopsi angka 0 hingga 8 sebagai nama samaran di panggung. Ditambah dengan keasikan lirik dengan kegelapan dan nihilisme, dan nama yang menghina penggemar mereka yaitu Maggots, dan cetak biru Slipknot untuk kesuksesan nu metal telah ditetapkan. Muncul pada tahun 1995 sebagai pemenang Grammy Award dengan mengeluarkan album debut eponim mereka pada tahun 1999 dan menjadi arus utama dengan upaya emas dan platinum berikutnya seperti album Iowa tahun 2001, All Hope Is Gone tahun 2008, dan We Are Not Your Kin tahun 2019. Slipknot dibentuk pada akhir 1995 di Des Moines, Iowa setelah beberapa pergantian personel awal. Formasi 9 anggota yaitu DJ Sid Wilson, drummer Joey Jordison, bassis Paul Gray, pemain perkusi Chris Van, gitaris James Root, sampler atau programmer Craig Jones, perkusi Sean Clown Crahan, gitaris Mick Thompson, dan vokalis Corey Taylor. Adegan musik di Des Moines tidak banyak dibicarakan, dan ambisi besar band ini biasanya disambut dengan ketidakpercayaan dan cemoohan setiap orang, yang memberikan percikan awal untuk visual panggungnya yang sebagian besar anonim. Pada Halloween 1996, Slipknot merilis sendiri album berjudul Made Fit Kill Repeat yang mulai membangun desas-desus setelah menemukan jalannya ke beberapa label. Itu diambil untuk didistribusikan oleh label Ismis yang berbasis di Nebraska, dan juga menarik perhatian Roadrunner Records yang menandatangani Slipknot pada tahun 1997. Bekerja dengan produser Ross Robinson, band ini merekam album debut self-titled resmi mereka yang dirilis pada tahun 1999. Mereka secara bertahap membangun audiens melalui tur dan melanjutkan perjalanan mereka hingga paket tur musim panas Ozzfest yang benar-benar memperluas audiens mereka. Pertunjukan live mereka menjadi hit yang banyak didiskusikan dengan penggemar metal, dan band ini tampil dengan energi sedemikian rupa sehingga Cerahan membenturkan kepalanya dengan drum kitnya sendiri sampai 2 kali pada musim panas itu. Alhasil Cerahan membutuhkan jahitan 2 kali. Lagu White and Bleed dan Spit It Out membuat band ini diputar terus-menerus, tetapi sebagian besar bass datang dari tur dan dari mulut ke mulut. Akhirnya pada musim semi tahun 2000 Slipknot disertifikasi platinum, dengan album pertama yang disertifikati dalam sejarah Roadrunner Records. Antisipasi untuk tindak lanjut Slipknot sangat kuat, dan banyak pengamat industri memperkirakan bahwa itu akan menjadi debut di nomor 1. Namun dihadapkan dengan beberapa persaingan ketat minggu itu, upaya kedua band yaitu album Iowa membungkuk di nomor 3 setelah dirilis pada tahun 2001. Tur yang lebih padat termasuk slot lain yang lebih menonjol di Ozzfest musim panas setelah lama berada di jalan, Slipknot beristirahat, sementara para anggota mengerjakan proyek sampingan. Lalu band ini mendirikan labelnya sendiri bernama Maggot Recordings, dan menandatangani sebuah band bernama Dawn Taesun, yang penyanyi utamanya pernah menjadi teknisi drum Cerahan. Wilson sementara itu mulai menjadi DJ solo dengan nama DJ Starscream, lalu Root dan Thompson keduanya mengerjakan materi solo. Drummer Jordison bekerja dengan band sampingan bernama The Rejects, di mana dia sebenarnya pernah menjabat sebagai gitaris selama beberapa waktu. Taylor sementara itu memulai sebuah band sampingan bernama Superego, dan juga menyumbangkan lagu solo berjudul Butter untuk soundtrack film Spider-Man tahun 2002. Kemudian pada bulan Mei band ini mendapat pers yang lucu ketika beberapa penggemarnya menemukan situs web band merajut Inggris yang juga disebut Slipknot, dan membanjiri kotak masuk para anggota dengan email yang kasar. Gitaris Joey Jordison dan gitaris Eisen bekerja sama pada musim panas itu untuk proyek Murder Dolls. Sementara Taylor membentuk kembali band lamanya bernama Stone Sour dan merilis sebuah album. Menjelang musim dingin Slipknot masih belum bersatu kembali, dan Taylor menulis komentar di situs web band yang menyatakan bahwa mereka tidak berbicara selama berbulan-bulan, dan bahwa mereka lebih suka putus daripada menjadi Gwar berikutnya. Pernyataan itu memicu perselisihan kecil yang diselesaikan dengan cepat antara Taylor dan vokalis Gwar Oderus Urungus, tetapi itu juga membuat banyak fans menjadi kacau balau.
Pada awal 2003, Taylor telah menarik kembali komentarnya, dan mengumumkan rencana untuk album Slipknot baru. Dan pada bulan Agustus itu seluruh pasukan meninggalkan Iowa, di mana mereka mulai mengerjakan rekaman baru dengan produser Rick Rubin di Los Angeles. Album Pulse of the Maggots muncul pada awal 2004 sebagai unduhan eksklusif. Itu diikuti oleh daftar lagu lengkap untuk Fall 3 The Subliminal Verses. Slipknot kemudian memulai tur singkat sebagai pemanasan untuk mereka yang menjadi headline di Ozzfest musim panas itu. Band ini juga meluncurkan generasi ketiga yang sepenuhnya didesain ulang dari topeng terkenal mereka. Subliminal Verses dirilis pada Mei tahun 2004. Lagu ini memuncak di nomor 2 di Billboard 200, dan band ini melakukan tur dengan mantap selama 1,5 tahun berikutnya. Mereka merilis album live 2 disc pada November tahun 2005, diikuti oleh sejumlah proyek sampingan sebelum merilis album penuh keempat mereka yaitu All Hope Is Gone pada tahun 2008. Slipknot juga membuat sejumlah penampilan festival selama musim panas tahun berikutnya, dan juga memulai tur dunia. Pada tanggal 24 Mei tahun 2010, basis Paul Gray ditemukan tewas oleh seorang pekerja pemeliharaan di kamar hotel Urbandale, Iowa. Dia berusia 38 tahun pada saat kematiannya, yang kemudian terungkap akibat dari overdosis obat yang tidak disengaja. Band ini pun memutuskan untuk melanjutkan tanpa dia, dan mengatakan itu yang dia inginkan. 2 tahun setelah mengalami tragedi kehilangan Gray, band ini merilis kompilasi pertama mereka. Mencakup 13 tahun produksi, The Best of Slipknot menyatukan potongan studio terbaik dari Corey Taylor dan band bersama dengan pilihan materi bonus, termasuk penampilan penuh mereka di Download Festival 2009. Pada tahun 2013 Slipknot mulai mengerjakan apa yang akan menjadi album studio kelima mereka. Selama proses rekaman terungkap bahwa drummer Joey Jordison telah meninggalkan band dalam keadaan suram yang secara luas dianggap sengit, dan bahwa band telah merekrut bagian ritme baru. Drummer dan basis keduanya masih anonim pada saat album dirilis, tetapi dikabarkan masing-masing bernama Jay Weinberg mantan Against Me, dan Alessandro Venturella mantan Cry for Silence. Berjudul The Grey Chapter untuk menghormati rekan satu band mereka yang gugur. Album ini dijadwalkan untuk dirilis pada Oktober tahun 2014, dan menandai kembalinya mereka ke suara yang lebih mentah, brutal, dan disonan yang mengingatkan pada karya mereka sebelumnya. Album tersebut dipromosikan dengan single The Negative One dan The Devil in I yang menampilkan video musik yang disutradarai oleh Shawn Crahan. Lalu tahun 2017 dirilis film yang disutradarai Crahan berjudul Day of the Gusano, yang mendokumentasikan perjalanan pertama Slipknot ke Meksiko dan mengiringi konser Mexico City Knotfest pada akhir 2015. Sekitar tahun 2015, band ini mengisyaratkan bahwa mereka akan kembali ke studio baru, dan pada akhir 2018 mereka memenuhi janji dengan single All Out Live. Album studio ke-6 band yang diakui secara kritis yaitu We Are Not Your Kin yang diproduseri oleh Greg Fidelman, dan dirilis pada Agustus tahun 2019 dan memulai debutnya di nomor 1 di Billboard 200 Amerika dan tangga album Inggris. Lalu drummer asli mereka Joey Jordison meninggal pada tanggal 26 Juli tahun 2021 pada usia 46 tahun. I feel like I won, like I got a fucking gun against my